Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, hari ini kan kita masih menjalankan ibadah puasa Ramadan. Buat teman-teman semuanya, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Semoga puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat teman-teman saat ini dimanapun kalian berada yang menonton video ini, yang punya hajat, punya keinginan, insya Allah saya doain semoga hidupnya barokah, keinginannya dikabulkan oleh Allah. Yang punya hutang saat ini semoga Allah lunaskan hutangnya. Yang saat ini sedang sakit insya Allah disembuhkan sakitnya. Kemudian yang rezekinya hari ini sempit, sulit, insya Allah diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terpenting kita tetap yakin, jangan pernah bosan untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan pengabulan ya. Jadi benar-benar manfaatkan, jadikan puasa ini sebagai momentum bagi kita untuk mendekat kepada Allah, untuk banyak berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah apapun yang menjadi hajat kita. Yuk, di bulan Ramadan ini benar-benar harus kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, ini yang paling penting, selalu saya ingatkan bahwa ketika kita meminta sesuatu, apa yang kita inginkan, jangan lupa minta ampunan Allah. Nah, itu paling penting teman-teman semuanya. Karena ketika Allah sudah ampuni, insya Allah hidup kita itu dibimbing, hidup kita itu tenang, hidup kita itu insya Allah hidup kita itu nggak kemerungsung. Artinya hidup kita itu tetap, walaupun banyak masalah, insya Allah hidup kita itu akan tetap positif, akan tetap yakin bahwa Allah itu pasti menolong kita. Itu dia. Ya teman-teman semua ya, seperti biasa ya, jangan lupa bersyukur. Selalu katakan ya, alhamdulillah ya Allah hidupku berkah, alhamdulillah ya Allah hutangku lunas, alhamdulillah ya Allah aku kaya, alhamdulillah ya Allah aku sehat, alhamdulillah ya Allah hidupku berkah dan bahagia. Ayo, apa yang menjadi keinginan teman-teman semuanya ya, jangan lupa syukurin itu. Walau faktanya berbeda, saat ini kita lagi banyak masalah, banyak utang, gak peduli deh. Gak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur, karena nikmat Allah itu, anugerah Allah itu jauh lebih besar kita terima dibandingkan kesulitan yang kita alami saat ini. Baik teman-teman semuanya yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati, silahkan ya hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Kita juga ada kelas online insya Allah. Itu alhamdulillah masya Allah ya, akhir-akhir ini banyak teman-teman yang dia sungguh-sungguh riyadhah ya, keajaiban banyak terjadi, hutangnya berangsur-angsur lunas, walaupun belum lunas semuanya, tapi alhamdulillah karena kegigihan dalam berriyadhah, ikut bimbingan kelas online, alhamdulillah kita pandu, kita kasih amalan-amalan riyadhah, dikerjakan secara rutin, alhamdulillah. Insya Allah pertolongan Allah banyak deh. Yang tadinya mereka ketakutan, ditekan, utang pinjol segala macam, mereka gigih berriyadhah, alhamdulillah kekuatan itu dikasih sama Allah. Tadinya takut menghadapi penagih hutang, insya Allah akhirnya dengan keyakinan, kesungguhannya dalam berriyadhah, Allah kuatkan hatinya sehingga dia tidak takut lagi. Yang tadinya kesulitan sekali untuk bayar angsuran hutang, alhamdulillah dengan kegigihan dia riyadhah, insya Allah dari jalan ada aja itu rezeki, ada aja itu duit datang untuk bisa bayar cicilan. Pokoknya masya Allah deh. Nih, ini buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang kebingungan terjerat masalah hutang, yuk, yang mau ingin kita bimbing sampai hutangnya selesai, insya Allah bergabung di grup Mahkota Hati. Kita ada kelas online juga. Silakan hubungi nomor tertera di bawah ini ya. Insya Allah nanti kita masuk ke sana. Baik teman-teman semuanya, semalam kalau nggak salah semalam tuh ada yang WA ke saya, Japri lah ya, dia nonton YouTube saya kan pasti teman-teman tahu bahwa di YouTube saya tuh membahas tentang hutang, karena memang itu pengalaman saya ya. Dia bertanya begini, Pak, tolong mohon pencerahannya, hutang saya 800 juta lebih, hampir 1 miliar. Apakah kalau saya riyadhah itu hutang saya bisa lunas? Tolong kasih pencerahannya Pak. Hutangnya 800 juta lebih, apakah bisa lunas dengan riyadhah? Saya jawab itu, jangankan 800 juta, 1 triliun pun kalau kita datang ke Allah dengan cara riyadhah bisa lunas. Saya katakan tuh begitu. Nah ini buat teman-teman semua ya, kalimat seperti itu, misalnya gini, apa bisa lunas Pak? Sebenarnya menurut saya itu kalimat deluser, kalimat nggak membangkitkan, nggak kalimat the winner, nggak kalimat pemenang, kalimat nggak yakin tuh sama Allah. Saya bilang ya, jangankan hanya 800 juta, 1 miliar pun bahkan lebih dari itu bisa lunas kalau kita yakin ke Allah, kalau cara yang kita gunakan caranya Allah. Nah riyadhah itu termasuk salah satu caranya Allah. Apa yang dilakukan ketika riyadhah itu?
Berkali-kali saya sampaikan riyadhah itu kan artinya latihan mendisiplinkan diri kita untuk beribadah kepada Allah. Disiplin beristighfar, berdisiplin mengerjakan sholat 5 waktu, baca Quran, sholawat dan lain sebagainya. Yang tujuannya itu adalah supaya kita dekat ke Allah. Ketika kita sudah dekat ke Allah dan hati kita yakin ke Allah, insya Allah hutang berapapun pasti bisa lunas dengan caranya Allah, bukan dengan cara kita. Nah, buat teman-teman saat ini yang sedang terjebak masalah utang, yang kebingungan bagaimana cara menyelesaikannya, langkah awalnya itu kan saya bilang ya, taubat ke Allah, datang saja dulu ke Allah, fokusnya minta ampun. Kemudian jangan lupa mental ini, mindset kita juga harus kita rubah dong. Harus punya mental the winner, jangan mental the loser. Jangan mental cengeng, mental kaya, mental pemenang. Harus begitu. Saya semalam baru saya upload tuh video ya tentang sebutin deh berapa jumlah hutangmu. Insya Allah 3 bulan lunas. Itu di sana saya jelaskan bahwa kalau ente ingin selesai utang dengan apa? Dengan amal riyadhah atau dengan kekuatan Allah, coba ente punya target nih. Punya target, bismillah ya Allah, 3 bulan ke depan insya Allah hutangku lunas. Atau bismillah ya Allah 1 tahun ke depan insya Allah hutangku lunas. Gak apa-apa deh Allah, hari ini aku dihina, gak apa-apa hari ini direndahkan, gak apa-apa hari ini diancam, hamba ridho, hamba ikhlas ya Allah. Tapi insya Allah tahun depan atau 3 bulan ke depan insya Allah dengan rahmatmu, dengan ridhomu insya Allah hutangku lunas. Karena engkau maha kaya. Tuhan itu, Allah, segalanya punya. Allah itu kuasa teman-teman semuanya. Allah itu bisa bisa melakukan apapun yang dia mau. Bahkan yang mustahil sendiri pun itu gampang bagi Allah. Apalagi hutang kita. Saya selalu bilang ya ke teman-teman semuanya, bahkan yang di grup itu, bahwa hutang itu ranahnya Allah, bukan ranah kita. Ente pasti pusing memikirkan hutang itu, karena memang hutang itu ranahnya Allah. Ya memang benar hutang itu tetap kita pikirkan. Tapi kalau ente berfokusnya ke sana, nggak selesai tuh hutang. Ketika anda terjebak masalah, atau bukan hanya masalah hutang deh, masalah apapun, fokusannya tuh bukan pada solusi menurut saya. Tapi fokusannya adalah bagaimana anda fokus ke Allah dulu. Fokus kejar ampunan Allah dulu. Karena masalah yang kita hadapin, yang kita jalani, yang dikasih sama Allah itu kita nggak tahu. Bisa jadi itu sebabnya karena dosa kita, karena kesalahan kita. Maka saran saya dan menurut saya, langkah yang harus kita lakukan itu kita introspeksi dulu dan datang ke Allah, minta ampun sama Allah. Kalau misalnya ente saat ini hutangnya nggak lunas-lunas, bahkan makin bertambah, ente introspeksi diri. Merenung tuh, di akhir selesai tahajud atau tengah malam itu ente merenung. Kenapa kok hutang tuh nggak lunas, justru makin bertambah? Sholat sudah, istighfar sudah, sholat tahajud sudah, hajat sudah, tapi kok masih bertambah itu? Atau rezeki kita kok nggak lancar juga? Ada apa itu? Ente harusnya merenung, jangan nyalahkan amalannya, jangan nyalahkan istighfarnya, bukan amalan itu nggak salah, yang salah itu diri kita. Kenapa bisa seperti itu? Kalau memang amalan itu salah, kenapa banyak juga mereka teman-teman termasuk saya yang mengerjakan itu? Masalah saya itu alhamdulillah keajaiban banyak terjadi pada saya. Dan alhamdulillah pertolongan Allah itu selalu datang. Nah, yang salah itu adalah diri kita. Nah, makanya ketika Anda punya masalah atau apapun lah masalahnya, masalah utang, langkah awal yang harus Anda lakukan itu datang ke Allah, minta ampun, kemudian mindset Anda ini perbaikin. Jiwa raga Anda itu harus benar-benar yakin bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha bisa. Mudah sekali itu bagi Allah untuk menyelesaikan hutang kita. Kapanpun yang dia mau. Atau kalau Allah udah katakan kun, insya Allah semuanya akan terjadi. Jadi ente jangan patahkan, jangan pakai logika, jangan ente berpikir dengan pikiran kita, otak kita yang terbatas ini, kita nggak mampu. Yang terjadi bertanya-tanya, apa bisa ya, dari mana jalannya? Sementara aku nggak kerja, jualan nggak ada, bisnis nggak ada, hutang saya banyak, gimana cara melunasinya? Itu bola berpikir kita manusia yang terbatas. Tapi bagi Allah sangat mudah. Cara Allah itu menolong kita, memberikan pertolongan kepada kita itu banyak sekali. Dan cara itu unik dan ajaib yang kadang-kadang kita nggak pernah berpikir sama sekali, nggak disangka-sangka hatinya begitu. Nah, sekali lagi saya katakan buat teman-teman yang saat ini terjebak masalah atau masalah hutang apapun itu, ayo bangkitkan motivasi diri kita ini sendiri. Terima saja dulu semua apa yang terjadi, sabarin diri, katakan dalam hati dengan gentleman, dengan tegas, alhamdulillah ya Allah, nggak apa-apa, hari ini hamba susah, hari ini hamba terhina, hari ini hamba dimaki, hari ini hamba dihina, nggak apa-apa. Next time, insya Allah 3 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, insya Allah aku akan bahagia.
aku pasti bahagia, aku pasti kaya, hutangku pasti lunas. Harus begitu, mental itu harus begitu, punya target. Terus apa yang kita lakukan? Udah, Anda perbaikin sholat tuh tepat waktu, begitu azan berkumandang, tinggalin semuanya, ente bergegas menuju Allah, banyakin sholat, banyakin taubat, banyakin minta ampun, banyakin istighfar, banyakin bangun malam, ibadah itu total full. Gak usah mikir deh, ente saat ini gak bekerja kah, atau pengangguran kah, dan segala macam, jangan mikir ke situ deh. Allah tuh gak lihat itu, yang Allah lihat itu kesungguhan kita untuk datang kepadanya. Seseorang yang sungguh-sungguh datang kepada Allah, minta kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, atau minta ampunan kepada Allah, pasti diampuni, pasti dikabulin, karena Allah itu memang maha mengabulkan doa. Jadi ente harus yakin bahwa Allah itu bisa segalanya, Allah itu maha kuasa, Allah yang genggam segalanya, tinggal ada yang tidak mungkin bagi Allah. Nah, jadi itu teman-teman semuanya, datang ke Allah, minta ampun saja dulu sama Allah, kemudian mindset Anda berpikir Anda perbaikin. Jangan serta-merta Anda berpikirnya masalah yang Anda hadapin saja. Kalau Anda berpikirnya dari mana jalannya, dari mana cari uangnya, nanti mumet sendiri, karena otak kita terbatas. Apalagi kalau sudah mentok, nggak bisa berbuat apa-apa, itu makin puyeng katanya. Kalau sudah begitu, serahkan sepenuhnya pada Allah, lepaskan, terima segalanya. Insya Allah, jangan takut, hidup kita ini sudah Allah yang atur, hidup kita ini sudah Allah yang tentukan, hidup mati kita semuanya sudah Allah yang tentukan. Tugas kita lakukan yang terbaik, perbaiki ibadah, perbaikin sholat, banyakin sholawat, banyakin istighfar, banyakin minta ampun. Insya Allah jalan itu dibuka. Kapan? Gak urusan kita. Kita tentuin target, misalnya 3 bulan hutang kita pasti lunas. Kalaupun 3 bulan nanti hutang kita nggak lunas, gak urusan kita. Tugas kita terus introspeksi diri, kenapa belum terkabul ya? Bukan kenapa belum terkabul, ada apa ini ya? Berarti kurang semangat lagi, kurang yakin lagi, perbaikin. Karena perkara hasil, perkara keajaiban, perkara terwujudnya, itu haknya Allah, bukan hak kita. Kewajiban kita, tugas kita, itu hanya meminta, menikmati, berikhtiar yang maksimal mungkin, selebihnya urusan Allah. Jadi teman-teman semuanya, hutang berapapun itu, seperti pertanyaan Bapak yang di awal tadi ya, bahwa beliau bilang hutangnya 800 juta lebih, apa bisa lunas? Saya katakan lebih dari itu saja bisa lunas, asal kita sungguh-sungguh minta ke Allah, kita sungguh-sungguh berjuang, riyadhah ke Allah, kemudian kita tanamkan keyakinan yang kuat bahwa Allah itu maha menolong, insya Allah pasti lunas. Jadi itu teman-teman semuanya, kuncinya adalah istiqomah, sabar, kemudian berusaha untuk yakin dan tetap berprasangka baik kepada Allah, tetap positif berpikir. Insya Allah teman-teman saya pasti dikabulkan oleh Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.